Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita haturkan dan panjatkan kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan inayahnya kepada kita, sehingga pada titik ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berjumpa, untuk bisa mempererat tali ukhuwah Islamiyah. Karena sesungguhnya setiap orang itu mudah sekali terbawa dengan apa yang menyertainya, dan yang menyertai seseorang itu ada dua, yaitu minal jinnati wan nas. Ada dari golongan jin dan ada golongan dari manusia. Setan tidak akan pernah melepaskan kita dan terus menggoda kita untuk senantiasa jauh dari jalan Allah. Tapi jikalau kita memiliki teman-teman yang baik, memiliki guru, memiliki orang-orang yang menasihati kita, maka itu adalah sebaik-baik pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jauh-jauh hari Rasulullah SAW memperingatkan, almar'u ala dini khalilihi falyanzur amman yukhalil. Seseorang itu tergantung agama temannya. Artinya apa? Kalau temannya baik, maka kalau agama temannya baik, maka dia baik. Kalau agama temannya buruk, maka dia ikut buruk. Makanya kata Nabi, hendaklah kita teliti dalam melihat, memilih siapa teman kita. Begitu juga kita harus menyadari bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tanggung jawab, dan tanggung jawab itu yang paling besar adalah kepada diri pribadi kita. Jikalau kita tidak bisa memanage diri kita, mengontrol, mengarahkan, maka berhati-hatilah, kita mudah sekali dipalingkan oleh syaitan, disesatkan oleh syaitan. Terlebih dalam diri kita ada musuh besar, yaitu hawa, bukan hawasi Pak, hawa nafsu. Kalau hawasi saya hawa nafsu. Allah katakan inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu memerintahkan kepada kejelekan, kepada kemaksiatan, kepada kesia-siaan. Nah, senjata yang paling bagus untuk kita bisa mengontrol hawa nafsu kita adalah dengan ilmu, dengan ilmu. Jikalau kita mengilmui hakikat hidup ini, mengilmui hakikat akhirat, mengilmui Allah, mengilmui Rasulnya, mengilmui agama ini, insya Allah kita akan bisa berjalan di jalur yang Allah tetapkan, yang sering kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Karena kalau kita menempuh suatu jalan, misalkan Bapak mau ke daerah Jawa Timur, ke daerah Lamongan misalkan, otomatis kita butuh panduan, butuh petunjuk. Nah, begitu juga hidup kita ini butuh petunjuk, dan petunjuk tersebut adalah ilmu. Dengannya insyaallah taala terang jalan itu, jelas. Berbeda kalau orang yang jauh dari ilmu, maka hidupnya akan gelap, tidak tentu arah, dan terkadang salah, akhirnya marah-marah, Berbeda dengan orang yang memahami, oh hidup ini hanya sementara. Ketika ada yang diambil oleh Allah dari kita, kita sabar,
ya Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ketika kita diuji, kita tahu ilmunya bagaimana seharusnya. Ketika kita sakit, kita tahu ilmunya bagaimana. Ketika kita diberikan nikmat, kita tahu bagaimana seharusnya bersikap. Itulah pentingnya ilmu ya di dunia. Bayangkan jikalau kita hidup tanpa ilmu, apa jadinya nanti? Jangankan di akhirat, di dunia dulu ya bakal susah payah. Bakal susah payah. Dan kita pada malam ini berkumpul bersama, semoga menjadi teman-teman yang baik yang bisa saling mengingatkan ketika lalai ya, menasehati ketika salah. Begitu juga kita berkumpul ya, di atas thalabul ilmi, mencari ilmu. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita telah mengambil sebab untuk hadir di majelis ilmu. Tinggal kita ya kuatkan doa, Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami minta ilmu yang bermanfaat. Perbanyak doa itu ya. Perbanyak doa tersebut karena ilmu itu milik Allah Al-Alim yang maha mengetahui. Maka ilmu diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan tanda-tanda Allah berkehendak kebaikan untuk kita, Allah ingin memberikan ilmu kepada kita adalah kita hadir di tempat ini ya. Kita sudah mengambil sebabnya. Tinggal kita minta lebih serius lagi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali kajian kita di kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, intisari dari kitab Ihya Ulumuddin. Dan kita sudah sampai di poin yang kedua ya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang 4 perkara yang menjadikan sebuah akad atau jual beli atau kita mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala itu menjadi absah ya, menjadi berkah. Karena yang kita cari di dunia ini kita tidak hanya sah ya. Saya terima nikahnya sah, betul? Tapi keluarganya kayak neraka, ya kan? Lebih baik bapak tidur di luar daripada tinggal di dalam. Karena kalau masuk ke rumah langsung perang dunia ketiga, ya kan? Langsung bikin sakit telinga karena diomelin terus, ya. Sakit mata karena pemandangan ya yang tidak enak. Sering sakit hati karena sering disakitin. Nah, itu hilang nanti keberkahan rumah tangga. Jadi yang kita cari sah dan berkahnya. Bagaimana harta yang kita cari ya, yang kita bekerja setiap hari pulang pergi, kadang ada yang pergi pagi pulang sore, ada yang pergi malam pulang pagi ya, dan begitu seterusnya. Itu semuanya bentuk usaha kita untuk mencari yang halal. Maka bagaimana supaya sah dan berkah terhadap rezeki kita, baik dengan jual beli maupun bekerja. Kita sebutkan ada 4 hal. Yang pertama, keabsahannya, sah dulu ya, secara fikihnya sah enggak ini. Kemudian keadilan, kita perhatikan juga asas keadilan ini. Kemudian ihsan, asas kebaikan. Kemudian yang keempat yaitu ya kasih sayang terhadap agama. Jadi kita juga memperhatikan aspek agama kita dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jikalau 4 hal ini terkumpul dalam pekerjaan kita, dalam jual beli kita, ya, insyaallah Allah jamin keberkahan dalam harta kita, ya. Jangan dikira orang yang rumahnya bertingkat, ya, uangnya berlipat, punya kendaraan roda 4, istrinya 4, ya, anak-anaknya berjejer rapat, itu mereka bahagia. Belum tentu.
Ya, karena kebahagiaan letaknya bukan di materi, akan tetapi di hati sanubari. Ya. Maka carilah kebahagiaan dengan cara yang benar, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke aspek yang kedua. Kemarin kita sudah jelaskan tentang aspek keabsahan. Jadi asas keabsahan terhadap akad kita perhatikan. Alhamdulillah sudah sah. Sekarang kita lihat aspek keadilannya bagaimana. Karena Islam itu mengajarkan apa? Keadilan. Semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang membawa ajaran tauhid, mereka juga membawa ajaran keadilan. Ajaran keadilan. Ya, sehingga apa? Sehingga terciptalah kemakmuran di dunia. Bayangkan jikalau di dunia ini jauh dari kata adil, diberikan kepada seorang istri suami yang zalim, tidak adil, ya, kerasa sekali, tidak mau menafkahi. Diberikan kepada kita pemimpin yang tidak adil, yang zalim, bagaimana rasanya? Ya, tidak tenang, ya, susah hidup jadinya. Kemudian kita diberikan atasan yang tidak adil, bagaimana jadinya? Tidak betah bekerja di sana, seperti itu. Oleh karenanya keadilan aspek yang terpenting dalam mata pencaharian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil adli wajtinabiz zulmi fil muamalah. Fasal yang menjelaskan tentang asas keadilan dan menjauhi kezaliman dalam muamalat. Jadi kita harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan adil. Adil yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita sudah menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka dikatakan adil, ya. Air kita letakkan di gelas, ya kan? Letakkan di botol, kayak gitu. Kalau air diletakkan di lantai, apakah bisa diminum? Tidak. Nah, kita berbuat zalim. Sepeda motor kita parkirkan di luar tuh Pak, ya. Kita taruh di dalam masjid. Ini adil enggak? Ya. Bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Kemudian kita punya uang. Tempatnya di mana, Pak? Ya, di ATM. Di dompet, ya. Di ATM juga bisa. Coba kalau kita letakkan di luar rumah. Zalim enggak? Zalim. Bukan di luar rumah tempatnya, bakal hilang nanti. Ya. Bakal hilang. Menjadi tempatkan pada tempatnya, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Sama juga dengan kedudukan sebagai seorang istri, apakah menempatkan suaminya, ya, di atasnya atau di bawahnya, kayak gitu. Sama juga dengan suami, di mana dia menempatkan istrinya. Anak juga seperti itu, di mana dia menempatkan orang tuanya, ya. Padahal kata Allah, wahfid lahuma janahal zulli. Rendahkan dirimu di hadapan orang tua. Murid kepada gurunya. Jadi letakkan pada kedudukannya, pada tempatnya. Ini namanya adil. Dan lawan dari adil adalah zalim. Jadi orang yang enggak berlaku adil berarti orang zalim. Nah, maksud dari kezaliman dalam hal muamalah yaitu sesuatu yang membahayakan orang lain. Begitu Syekh menjelaskan, wa na'ni bidzulmi ma yatadarraru bihi al-ghair, yaitu membuat orang lain jatuh ke dalam bahaya, ya, memudaratkan orang lain. Itu namanya zalim. Kalau kita membuat mudarat kepada orang lain, ya, mitra kita, tetangga kita, istri kita atau suami kita, anak kita, teman kita, orang tua kita, ini namanya zalim. Makanya jangan berbuat mudarat. La darara wala dirar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau membuat mudarat, ya.
Wa huwa yanqasimu ila ma ya'ummu dhararuhu wa ma yakhus. Dan itu terbagi menjadi dua hal. Jadi memudaratkan orang lain ada dua objek. Pertama, ada yang bersifat kemudaratannya secara umum, alias semua orang kena, ya, menyeluruh mudaratnya. Ada yang mudaratnya khusus, ya, individual. Ya. Si Otong kena tipu, ya, si Ateng. Nah, berarti yang lain gak kena tipu kan? Berarti mudaratnya khusus hanya kepada si Otong saja. Seperti itu. Dan keduanya dilarang, ya, dalam muamalah, dalam jual beli, dalam akad, dalam bekerja. Tidak boleh kita memudaratkan. Makanya dalam, ya, Islam ada aturan, ya. Bahkan dalam dunia kerja juga ada aturan, ya, sehingga ada jam istirahat, ya kan? Bahkan guru pun seperti itu. 1 pekan maksimal ada berapa jam mengajar, ya, ada aturannya, ya, dari pemerintah kita. Buruh juga seperti itu. Tidak boleh membuat mudarat, ya. Kita alhamdulillah sudah merdeka, ya kan? Dulu kita dipaksa kerja rodi, ya, orang-orang tua kita, ya, buyut-buyut kita dikerja paksa, tidak mengenal waktu, kadang hak tidak diberikan. Jadi bagaimana bentuk kezaliman dalam, ya, jual beli atau dalam aspek ekonomi? Karena sekarang kita bahas tentang mencari nafkah, Pak, ya, mencari nafkah. Setelah kita membahas nikah sudah sah, sekarang cari nafkah, ya. Jadi ada hak, ada kewajiban, ya. Kita sudah mendapatkan istri kita, hore, alhamdulillah, ya kan? Nah, jangan pula dikasih batu, Pak, ya, mereka juga butuh makan, ya, butuh perhatian. Maka kita cari nafkah yang halal agar berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwalu, adapun aspek yang pertama yang mana mudaratnya itu menyeluruh, al-ihtikaru, yaitu menimbun. Ihtikar artinya menimbun barang. Jadi perbuatan menimbun barang itu dilarang, haram, ya. Wa huwa manhiun anhu, dan itu terlarang. Siapa yang melarang? Langsung, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau sudah Rasul yang mengharamkan, maka bagaimana? Jauhi, gitu. Jangan mikir untung, kayak gitu. Karena orang kalau sudah mikir untung, ya, akhirnya syariat Islam buntung. Jalan pintas dianggap pantas, nggak peduli, ya, masyarakat menderita. Yang penting saya untung. Tidak boleh seperti itu. Konsep Islam, ya, menjelaskan bahwasannya seseorang harus menjauhi kezaliman, baik kepada dirinya maupun kepada orang lain. Jangan menzalimi diri dan orang lain. Rasulullah SAW secara khusus mengatakan tentang ihtikar atau menimbun barang, la yahtakiru illa khati. Rasulullah tegaskan langsung, la yahtakiru illa khati. Tidaklah orang yang menimbun barang kecuali dia berdosa. Artinya apa? Orang yang menimbun barang itu berdosa, ya, tanpa terkecuali. Semua orang yang menimbun barang berdosa. Bahkan dosanya dosa besar, ya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar yang terkenal ada dua. Pertama Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, beliau ulama hadis madhab Syafi'i, penulis Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Dan yang kedua Ibnu Hajar Al-Haytami, juga ulama besar madhab Syafi'i, ya, punya syarah terhadap kitab Minhajul Talibin karya Imam Nawawi, ya.
namanya Kanzur Raghibin fi Syarhi Minhajit Talibin. Dan beliau punya kitab satu yang membahas, mengupas tentang dosa-dosa besar. Nama kitabnya Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Ya, Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Kalau diterjemahkan bagus. Ya. Penghalang-penghalang dari melakukan dosa besar, kayak gitu. Dan beliau memasukkan menimbun barang termasuk dosa besar. Ya. Dosa besar itu apa? Yaitu setiap dosa yang terdapat ancaman di akhirat atau hukuman di dunia. Ancaman azab di akhirat atau hukuman di dunia. Mencuri, apa hukuman di dunia? Ada. Potong tangan, berarti dosa besar. Ya, berzina, ada hukuman di dunia? Ada. Ya. Apa itu? Dicambuk bagi yang belum menikah. Rajam, ya, sampai wafat bagi yang sudah menikah. Ini berarti dosa besar, kayak gitu. Termasuk ihtikar, dosa besar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW katakan, man dakhala fi syai'in min as'aril muslimin liyughliyahu alaihim kana haqqan 'alallahi an yaqdhifahu fi ma'dhamin minan nari yaumal qiyamah. Barang siapa yang ikut campur dengan harga barang-barang kaum muslimin untuk menjadi naik, ya, untuk menjadi naik. Jadi harga-harga ini ya naik secara alami, Allah yang menentukan. Kata Rasulullah SAW, innallaha al-musa'ir, Allah itu yang menentukan harga, kayak gitu. Makanya terjadinya alami, mungkin karena kelangkaan bahan baku, ya kan, seperti itu. Atau bahannya barangnya sedikit jadi naik, permintaan banyak, ya udah jadi naik harga, kayak gitu. Tapi kalau ada orang yang mengakali harga kaum muslimin, salah satunya dengan cara menimbun. Orang kalau menimbun kan barang jadi sedikit, susah. Masyarakat butuh permintaan banyak, barang sedikit. Ini kan ulah penimbun, nggak normal, kayak gitu. Berbeda kalau terjadi musibah, kemarau, gagal panen, yaitu kan berarti kehendak Allah. Allah yang menentukan harga jadinya. Nah sekarang ada orang yang ikut campur, ya, ngakal-ngakali dengan cara menimbun. Maka kata Rasulullah SAW, dia, ya, apa? Maka sudah menjadi hak Allah untuk mengadabnya, ya, melemparkannya ke dalam api neraka. Lihat, ada ancaman di akhirat. Kalau ada ancaman di akhirat dengan azab neraka, ya, maka dimasukkan ke dalam dosa besar, kayak gitu. Jadi bukan perkara main-main, ihtikar ini, menimbun barang. Tapi jangan salah paham, kita harus pahami menimbun barang itu bagaimana, seperti apa, ada kriterianya dikatakan menimbun barang. Ya. Dan para ulama fikih mendefinisikannya menimbun barang kapan? Ya, karena nggak semua menimbun barang itu diharamkan, nggak. Ada menimbun barang yang dibolehkan, ada. Maka kita harus luruskan pemahaman. Jadi jangan sampai lihat tetangganya warungnya, banyak kali itu minyak gorengnya, ya kan? Menimbun barang. Jangan dulu seperti itu. Kita harus ilmui, jangan tergesa-gesa. Jadi yang dimaksud dengan ihtikar atau menimbun barang adalah yakni menimbun barang ketika waktu mahal, ketika harga naik, ya, ketika harga naik, agar permintaan semakin tinggi karena sulit barang dicari, sehingga dia naikkan harganya setinggi-tingginya, ya. Itu definisi dari
ihtikar menurut para ulama. Ya. Saya ulangi, yaitu menyimpan barang ya, dengan tujuan menimbun barang ketika harga tinggi. Perhatikan, ini penting, definisi itu penting. Menimbun barang ketika harga tinggi ya. Sehingga permintaan banyak ya. Sehingga permintaan banyak. Dengannya harga pun dinaikkan dengan sangat tinggi. Nah, itu ihtikar. Dan ihtikar itu dia yang terlarang. Jadi kapan dikatakan ihtikar terlarang? Ada empat aspek, 4 poin. Yang pertama, menimbun barang dari pasar. Menimbun barang dari pasar. Jadi dia beli barang-barang, oh ini lagi mahal-mahalnya nih minyak goreng, aku borong minyak goreng yang ada di pasar semua. Ini ihtikar yang haram ya. Berarti kalau menimbun barang dari hasil usaha, dari hasil panennya, misalkan dia punya lahan tanah luas lebar ya, alhamdulillah panen ya kan, dia timbun, maka tidak termasuk menimbun yang haram. Dari panen dia, dari tanah dia, hasil kebun dia. Kalau yang tadi enggak, dari pasar memang dia membaca, oh pasar ini minyak goreng mahal nih harganya ya kan, oh beras lagi mahal nih, saya borong beras yang ada di pasar ya. Kalau dari panennya sendiri nggak masalah kayak gitu. Dari pabriknya sendiri ya kan nggak masalah, uang dia juragannya misalkan ya, pemilik pabrik nggak masalah seperti itu. Produksi karena dia yang menghasilkan. Itu pertama, dari pasar. Yang kedua, yaitu ditimbunnya ketika harga naik. Ketika harga naik dia timbun. Artinya kalau ketika harga murah dia timbun nggak masalah. Kok bisa? Itulah. Ya, misalkan lagi panen banyak, di mana-mana panen, ya. Panen bensin ya kan? Di mana-mana panen bensin ya. Ditimbunnya bensin ketika, kan kalau banyak barang otomatis harganya murah. Kayak gitu. Bapak pernah belajar ilmu ekonomi kan? Pernah ya? Ketika barang banyak, full ya, tersebar di mana-mana, maka ya harga pun murah. Nah, di situ nggak masalah ngumpulin, Pak. Nimbun nggak masalah. Yang dilarang itu ketika barang mahal dia timbun, dia ambil dari pasar ditimbunnya ya, ketika harga mahal supaya lebih naik lagi nanti dia keluarkan ya, kayak gitu. Adapun yang tadi ketika murah dia timbun maka tidak termasuk yang terlarang ya, karena itu strategi bisnis, itu strategi penjualan ya, kayak gitu. Yang bisnis paham insya Allah. Kemudian dan itu sejajar juga, berbanding lurus dengan apa? Biaya untuk apa ya? Menjaga, dia kan butuh apa tuh? Biaya untuk apa? Operasional, kan penyimpanan namanya ya. Ketika murah disimpan terus pasti membutuhkan waktu yang lama sampai harganya naik. Nah, itu kan butuh biaya. Jadi nggak masalah, nggak terlarang. Ya, al-ghunmu bil ghurmi dalam kaidah fikih. Keuntungan itu berbanding lurus dengan kerugian. Kalau kita berani untung harus berani rugi. Ya, kayak gitu. Makanya orang yang jualan itu halal. Kenapa? Dia berani rugi ya. Siap-siap rugi. Ketika orang apa? Gelar lapak, buka toko, berarti dia siap rugi. Makanya ketika dapat untung halal. Kayak gitu, ya. Kemudian yang ketiga,
memudaratkan kaum muslimin, memudaratkan masyarakat. Berarti kalau tidak memudaratkan maka tidak masalah, ya, karena mungkin stoknya banyak, ya kan, atau seseorang bisa membuatnya sendiri kayak gitu, maka tidak masalah. Makanya biasanya harga-harga naik itu di ketika menimbun itu dalam barang-barang tertentu, biasanya beras, minyak, bensin, ya, bahan bakar kayak gitu. Karena nggak semuanya orang punya. Ada nggak? Alhamdulillah punya itu kilang minyak di belakang rumah, kan nggak ada kayak gitu orang kan, ya. Makanya ketika ditimbun mudarat. Berbeda kalau yang sudah ada, di semua ada, ya, kayak gitu. Di semua ada. Mangga di belakang rumah ada pohon mangga, ya kan. Jadi kalau penimbun mangga, ya, nggak bakalan rugi, nggak bakalan apa. Yang ada malah jatuh gitu kan. Insya Allah orang pun pikir-pikir kalau nimbun buah mangga cepat basi, cepat rusak, kayak gitu. Kemudian kenapa terlarang? Lima fihi min ghala'is si'r, karena di dalamnya ada kenaikan harga. Jadi kita zalim, inilah zalimnya, Pak. Kenapa menimbun barang disebut zalim kepada khalayak ramai? Karena dia menaikkan harga, nyekek warga. Ya. Tidak semua masyarakat memiliki apa? Harta berharga, ya. Kadang kekurangan, hidup dalam kemiskinan, pas-pasan. Ini malah dimanfaatkan. Ini namanya zalim. Berbeda kalau alami, mungkin karena gagal panen, kemarau, musibah, perang, ya, harga jadi naik, kayak gitu kan. Mau bagaimana lagi? Itulah akibat ulah manusia, ya. Kayak gitu. Kan segala musibah karena ulah kita sendiri. Kayak gitu. Makanya Rasulullah SAW itu sangat takut. Sampai beliau mengatakan, wa inni la arju an alqallaha wa laysa ahadun minkum madlam yutalibuni bimadlamatin min damin wala malin. Dan aku mengharap, ya, ketika aku berjumpa dengan Allah dan tidak ada seorang pun dari kalian menuntutku dalam hal darah maupun harta. Artinya apa? Rasulullah nggak berani menentukan harga, ya. Ketika naik harga barang, Rasul nggak berani turunkan hargamu, nggak bisa. Kok hargamu? Turunkan harga barangmu, ya kan? Nggak bisa. Rasul khawatir nanti hari kiamat dituntut beliau. Karena ini alami, udah biarkan. Berarti ini apa? Jackpot, untung bagi para pedagang. Ya, karena mereka siap rugi, siap untung. Jadi ketika barang naik, ya itu berarti nikmat bagi para pedagang. Kayak gitu. Ketika harga turun, ya pedagang pun harus siap, ya, dengan kerugian. Seperti itu. Makanya Rasul mengharap jangan ada sampai orang yang menuntutku nanti gara-gara aku mengatur-ngatur harga ini, gitu. Mengatur-ngatur harga tersebut. Wa tadjikil aqwati 'alan nas, dan menyempitkan kebutuhan pokok manusia. Makanya saya bilang tadi biasanya menimbun barang ini dalam objek kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh manusia, ya, yang dibutuhkan oleh manusia. Wasifatuhu, adapun sifatnya, anastaktsir min ibtiya'il ghalat fil ghala. Nah, ini beliau mengatakan karakteristik sifat dari menimbun barang yang diharamkan adalah, perhatikan, disebutin di sini, menimbun membeli banyak barang ketika mahal. Jadi minyak goreng mahal, ditimbun, diborong sama dia dari pasar, dibeli banyak, ya.
ketika waktu mahal. Ketika mahal diborong. Wa yatarabbasu biha ziyadatul as'ar. Kemudian dia timbul, dia tahan. Ini yang kedua, ditahannya, nggak dikeluarkannya, ditahan supaya harganya lebih naik lagi. Fa amma idza dakhalat lahu ghalatun min dhai'atihi wa habisaha falaysa muhtakiran. Adapun jikalau dia menimbunnya itu dari miliknya, dari hasil panennya, dari hasil tanamannya, hasil produksinya, maka nggak masalah, bukan termasuk menimbun barang. Wa kadzalika idza kana syira' fi halil ittisa' war rukhas ala sifatin la yudayyiqu 'ala nas. Begitu juga jikalau kita membelinya ketika murah. Ini lagi murah-murahnya minyak goreng saya borong. Ya alhamdulillah sekarang minyak goreng turun, Pak ya. Kemarin saya belikan minyak goreng buat istri saya. Saya tanya 1 liter berapa? 12.000 katanya. Udah turun berarti ya. Kalau kemarin sempat berapa itu? Sampai 25.000 ya. Alhamdulillah. Begitu. Ketika itu para pedagang alhamdulillah tersenyum ya kan? Seperti itu. Sekarang mudah-mudahan tetap tersenyum. Jadi kalau kita membelinya ketika murah maka bukan termasuk menimbun. Mumpung murah nih, saya beli banyak gitu. Loh kok bisa? Iya. Karena nggak ada yang dirugikan, nggak ada yang dirugikan. Dan ini dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah SAW pernah menjual kebun milik beliau, sebidang tanah di Bani Nadir. Punya tanah di kabilah Bani Nadir. Beliau jual. Dan dalam hadis itu disebutkan dan beliau membeli kebutuhan keluarganya. Berapa istri beliau, Pak? Yang nggak tahu nggak usah poligami, Pak ya. Berapa? Ketika 11. 11. Ketika Rasul wafat tinggal 9, meninggal 2. Ketika hidupnya Nabi yang meninggal 2, Khadijah dan Zainab. Sisa 9 ketika Nabi wafat. Lihat, setelah Nabi menjual rumah, menjual tanah di kabilah Bani Nadir, Nabi memborong kebutuhan pokok sehari-hari dalam jangka waktu setahun. Nggak masalah. Jadi kalau kita mau borong, kok beli amat Pak, itu berasnya sampai pakai truk. Iya, istri saya 4, anak saya 10 ya kan. Ini kebutuhan setahun ya, kayak gitu, nggak masalah. Seperti itu. Kenapa? Kebutuhan pribadi. Tapi kalau niatnya untuk dijual dan itu waktu mahal, nah ini dia. Kan tadi 4 ya Pak ya? 4. Pertama, dibeli dari pasar. Kedua, dibeli ketika harga tinggi. Yang ketiga, membuat mudarat kaum muslimin. Yang keempat, berniat untuk menjual kembali. Ini 4. Kalau 4 ini kena, maka masuk kita ke menimbun barang yang diharamkan. Belinya dari pasar, borong ketika harga tinggi, belilah banyak-banyak, menimbun, tujuannya untuk dijual kembali sehingga memudaratkan kaum muslimin, maka masuk ke dalam ancaman ini dosa besar, menimbun barang kayak gitu. Adapun Rasulullah tadi dia menimbun barang untuk kebutuhan sehari-hari dikonsumsi, tidak masalah belinya ketika murah nggak masalah kayak gitu. Akan tetapi ingat Bapak, sama menimbun emas, menimbun uang, nah itu tapi kenanya di mana? Di zakat. Kalau Bapak punya harta banyak
nyampe nisab 85 gram emas, berarti kalau sekarang emas 1 juta berarti 85 juta, atau emas 85 gram. Maka ya, kalau bapak timbun itu harta ya kan, sampai 1 tahun nggak dikeluarkan zakatnya, bapak kena lagi. Tapi bukan kena di menimbun barang, Pak. Menimbun harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menimbun, menumpuk-numpuk emas dan hartanya, wala yunfikunahu fisabilillah, dan tidak dibayarkan zakatnya, ya, maka apa yang terjadi? Allah azab dia dengan azab yang pedih, ya, azab yang pedih. Nanti hartanya itu di hari kiamat akan menjadi ular besar, lebih besar daripada anaconda. Taringnya tajam, Bapak, ya, mengelurkan lidahnya, siap memakan, mematok bapak. Bukan mematok ini, Pak, bapak dimakan sama ular tersebut. Jadi harta kita itu, perwujudan harta kita jadinya, ya, jadi ular besar. Maka keluarkan, ya, infak, sedekah, zakatnya, supaya tidak diapain, Pak? Dipatok sama ular yang bapak pelihara di rumah, di berangkas itu, Pak, ya kan? Ya, di berangkas. Tunaikan zakatnya 2,5%. Nah, itu. Nah, kalau barang menimbun barang, kanan kena, kiri kena, ya kan? Mana lagi? Wa fil jumlah tukrahu tijarah fil qut li'annahu qawamul adami. Dan secara global, secara umum itu dibenci, ya, jikalau kita menimbun barangnya dalam hal kebutuhan pokok kaum muslimin, karena itu adalah kebutuhan pokok masyarakat, ya. Jadi kalau kita berbisnis dengan beras misalkan, ya, bensin misalkan, ya, itu kita harus hati-hati, ya. Kalau pakaian mana ada ceritanya, Pak, ya, menimbun barang kayak gitu, pakaian. Makanya kalau jualan emas itu harus pandai-pandai menghitung, ya, kayak itu. Zakat hartanya, yang berdagang pun kena nanti zakat dagangnya, ya kan? Yang menjual beras, kebutuhan pokok manusia, juga hati-hati jangan sampai masuk ke dalam ihtikar. Al-qismus tsani, bagian yang kedua, artinya yang mana? Yang memudaratkan secara individu. Nah, ini tadi menimbun barang itu memudaratkan, berbuat zalim kepada khalayak manusia secara umum. Karena kalau kita menimbun barang, kita telah berbuat zalim kepada 3 kelompok. Pertama, berbuat zalim kepada pembeli. Ini jelas, Pak, ya. Harganya jadi naik. Ya, kita jadi apa? Kita telah menyekek warga masyarakat kita, sudah hidup susah, kita naikin harganya gara-gara ulah kita. Ini zalim. Yang kedua, zalim kepada para pedagang. Ya, para pedagang lagi butuh ini barang. Kayak gitu. Coba pedagang buka warung, datanglah seseorang, "Bang, beli minyak goreng." "Aduh, maaf, Mbak, stok habis. Di pasar nggak ada." Nah, kan jadi susah pedagang dapat untung. Orang butuhnya minyak goreng, ya. "Sudah, Mbak, saya jual teh aja, Pak, sama warnanya kok," ya kan? Nggak bisa. Orang butuhnya minyak goreng untuk menggoreng. Yang kita telah berbuat zalim kepada para pedagang, akhirnya pemasukannya jadi dikit. Padahal lagi butuh-butuhnya pembeli tersebut. Ya udahlah, nggak jadi beli, Bang, abang payah, ya kan? Kayak gitu jadinya, gigit jari, kasihan pedagang. Yang ketiga, zalim kepada barang tersebut, ya, kepada pasar. Kayak gitu. Seharusnya barang ini bisa dinikmati oleh khalayak masyarakat. Ya, gara-gara ulah para penimbun ini yang terjadi apa? Telah berbuat zalim, susah dicari, ya, susah dicari, kayak gitu. Naudzubillah. Makanya
hukuman akhiratnya kena, hukuman di dunia kena. Jadi ketika aparatur pemerintah mendapati orang yang menimbun barang, maka berhak bagi pemerintah untuk memaksa dan menghukum si penimbun barang tersebut. Ya, dipaksa jual, jangan ditimbun. Kayak gitu, dijual dengan harga yang wajar. Ya, harga yang wajar, jangan ditimbun-timbun seperti itu. Nah, sekarang yang kedua, al-qismus tsani, bagian yang kedua yang mudaratnya hanya kepada individu tertentu adalah ma yakhussu dararuhu, yaitu kemudaratannya hanya kepada pihak-pihak tertentu. Nahu an yuthni ala sil'ah bima laysa fiha, yaitu memuji barang padahal tidak ada pada barang tersebut. Ya, pujian itu. Jadi kita puji aja. Oh, ini HP canggih. Ya, ini kalau kita foto wajah kita bisa berubah jadi artis katanya. Ya, ini juga apa? Memuji berlebihan, tidak ada benarnya. Ya, ini dalam ilmu fikih disebut bai'u, ya. Bukan bai'u, gish, curang. Kita telah berbuat curang. Hati-hati yang buat iklan, ya kan? Hati-hati yang buat iklan, ya, harus dipahami bagaimana cara adab-adab Islami dalam beriklan. Tidak semestinya kita main iklankan saja padahal kita telah berbuat curang. Contoh kecurangan dalam iklan, ya, misalkan kita mensifati barang kita, produk kita, padahal tidak ada dalam produk kita itu. Ya, pakailah skincare ini membuat wajah Anda kembali ke 17 tahun, ya kan? Coba nenek-nenek yang pakai itu, apakah bisa? Enggak. Nah, ini berlebihan, enggak ada pada barang tersebut. Makanya disebut apa? Berbuat curang. Curang bahasa syar'inya gish, bahasa Arabnya gish, ya. Kayak gitu. Dan ini hukumnya haram. Kata Nabi, man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang berbuat curang, maka bukan bagian dariku. Jadi iklan produk pun harus benar-benar. Tidak boleh kita berbuat curang dalam masalah ini. Kemudian au yaktum ba'dha uyubiha fayadhurru bidzalikal mushtari, atau menyembunyikan sebagian aib dari produk kita, barang kita, jualan kita, sehingga merugikan pembeli. Ada kita jual mobil misalkan, padahal pernah tabrakan, kita nggak bilang, nggak jelaskan, ini gish, dan jangan tutupi aib. Pak, maaf, ini pernah tabrakan. Ya, ini pernah penyok di sebelah sini. Nah, kayak gitu. Kasih tahu. Kalau ada aib kasih tahu. Ini HP, ya, dia nggak bisa nelpon. Nah, kayak gitu. Ya buat apa beli HP kayak gitu? Jelaskan, nggak masalah. Dijelaskan. Cacat dari barang tersebut. Ini biasanya yang second ya. Ya, yang second atau cuci barang itu pada misalkan baju, ya, kita jelaskan ini ada bekas gigitan tikusnya misalkan, ya, kayak gitu. Ini ada ukurannya, ini tangannya panjang sebelah daripada ini misalnya. Jelaskan aib tersebut. Karena kalau nggak dijelaskan maka pembeli punya hak namanya khiyar aib. Pembeli boleh untuk mengembalikan barang, membatalkan. Ini ada aibnya, nggak jadilah. Loh, kan sudah sepakat, iya, tapi engkau tidak menjelaskan aibnya. Beda kalau sudah jelaskan. Kalau sudah jelaskan, maka ya udah, nggak ada lagi khiyar aib, ya, kayak gitu. Kecuali kalau aib yang lainnya, ya, dijelaskan ini aibnya ini A, B, C, D, oke, nggak apa-apa, sesuai kok dengan harga, maka nggak masalah, ya. Kamu ridho, saya ridho. Ya. Makanya kata Allah, illa antakuna tijaratan antaradin minkum.
kecuali jual beli yang kita saling ridho. Kalau nggak ridho kan merasa terugikan pembeli. Ya aku ditipu ini, ternyata ada aibnya. Kayak gitu. Wa'lam, dan ketahuilah annal ghisya haramun fil buyu. Ketahuilah bahwasannya berbuat curang itu haram dalam jual beli. Wa fis sinaat, dan dalam hasil produksi juga haram. Keterampilan haram, ya. Pekerjaan juga haram. Kita nggak boleh berbuat curang dalam keterampilan, ya, dalam produksi dan lain sebagainya. Tidak boleh. Kita harus jelaskan. Kalau ada aib, jelaskan aibnya. Kalau ada kekurangan, makanya kalau kita beli HP ada spek misalnya. Kalau motor ada speknya, kayak gitu. Mobil dijelaskan ininya. Baju ukurannya sekian, warnanya seperti ini, bahannya ini. Dijelaskan. Kalau ada aib disebutkan. Kayak gitu. Wa qad su'ila al-Imam Ahmad an raf'i thawbi hatta la yabin faqala la yajuz liman yabi'ahu an yukhfiyahu. Imam Ahmad pernah ditanya, ya, terkait apa? Suatu jual beli yang mana ada baju ditambal. Ya, sekarang orang kalau menambal baju pandai, ya. Dia pakai rajut misalkan, ya, sehingga tidak terlihat. Kayak gitu. Sekarang justru kebalik, ya. Pakaian yang bagus-bagus malah rusak, terus dijual dengan harga tinggi, ya kan? Aduh, ada-ada aja. Zaman dulu Imam Ahmad pernah ditanya bagaimana hukumnya menjual baju yang ada tambalannya tapi nggak dijelasin tambalan tersebut. Maka kata Imam Ahmad, nggak boleh, ya, nggak boleh bagi orang yang menjualnya untuk menyembunyikan aib tersebut. Karena tambalan itu aib, Bapak, ya, aib. Bayangin, Bapak mau nggak pakai baju yang tambalan? Kan tidak, ya, itu cacat. Seharusnya utuh pakaian, kok ada tambalannya, kayak gitu. Maka kita harus jelaskan. Dan wa yang bagi litajir an yuhaqqiq al-wazna, dan seharusnya bagi seorang pedagang untuk, ya, teliti dalam menimbang, menakar, mengukur. Kalau beras, timbang dengan benar, ya. Karena kalau kita kurangi, kita masuk ke dalam curang, ya, haram, dosa besar. Apa kata Allah? Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka bagi para mutaffifin, yaitu orang-orang yang berbuat curang. Jikalau dia membeli, dia pengen ditambah timbangannya. Makanya kalau Bapak beli buah, jangan main sap, buka, Pak berapa, makan aja. Nggak boleh, Bapak. Izin dulu. Izin biasanya disediakan tuh untuk uji coba. Jangan main coba dulu, ya, sampai izin dulu. Sering gitu, Pak? Sering. Kayak gitu. Bayangin kalau setiap orang kayak gitu aja. Satu orang satu, Pak. Ya, jeruk misalkan, satu orang satu. Bayangin, ya rugi nanti. Kayak gitu. Makanya izin. Biasanya ada testernya. Nah, ada tester, dan pedagang memang harus punya yang seperti itu. Dia jangan hanya mikir untung, nggak mau rugi, ya kan? Ya memang harus ada tester biasanya. Jadi hati-hati kalau kita main ambil saja buah kita makan, ya baru kita beli, kayak gitu. Nggak izin dulu, mungkin saja pedagangnya nggak ridho. Ya, ini juga masuk. Ini masuk ke dalam ayat ini. Kalau beli dia pengen dipenuhkan. Tapi kalau dia jadi pedagang, dia kurangi timbangannya. Nah, hati-hati kali, ya, dalam masalah timbangan ini, Pak. Mendingan Bapak lebihkan lah, ya, lebihkan. Kenapa? Dihitung sedekah, betul, Pak? Ya, hitung sedekah. Ingat, la mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak mengurangi harta, ya, tidak mengurangi harta. Daripada Bapak ngurangi, ya kan, nggak yakin ini kayaknya kurang, atau sengaja kurang. Nah, ini jelas masuk kena ayat itu, masuk kena hadis ini. Barang siapa yang berbuat curang, bukan golonganku. Ya, ancaman dari Nabi untuk berlepas diri dari dia. Gak mau saya.
nggak kenal, ya, berlepas diri dari orang tersebut. Maka takar timbangannya, ya. Yang jualan kain itu di meteran, pas, ya kan, jangan sampai kurang. Jual beli tanah, ya kan, jangan sampai curang, seperti itu. Dan lain sebagainya. Mana lagi? Wala yatakhallasu fi hadha hatta yurajjih idza a'ta wa yanqusu idza akhadha. Ya. Itu tadi sudah saya jelaskan. Ada orang kalau membeli pengen dilebihkan, kalau menjual dikurangi takarannya, sampai diakali itu Pak timbangannya Pak. Itu bisa diakali timbangannya itu, masya Allah. Nggak takut sama Allah orang seperti itu. Bahkan pandai, ya kan. Nampaknya itu betul pas, ya kan. Tapi ketika dimasukin ke plastik dijatuhkannya satu sama pedagangnya. Ya itu masya Allah. Ya, tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Umar bin Khattab, la yabi' fi suqina hadza, ya, illa faqih. Tidak boleh yang berjualan di pasar ini kecuali orang yang sudah paham hukum-hukum fikih jual beli. Sampai Umar bin Khattab itu manggil para pedagang, coba cek pengetahuan mereka tentang hukum jual beli. Ya, mereka paham nggak? Kalau nggak paham, ikut kursus dulu, privat. Ya, ikut kursus. Diajar dulu, ngaji dulu, seperti itu. Wa ma takhalatal alaf at'am turaban tsumma kalahu fa huwa mutaffif. Nah, ini perhatikan. Ini sangat hati-hati sekali. Kalau ada orang yang, nah ini berlebihan sekali ya. Kalau ada orang yang mencampur, ya, makanan hewan dengan tanah, maka kemudian dia timbang, maka itu disebut mutaffifin. Ayat yang tadi. Ya. Kayak gitu. Seperti ketika saya di Sumatera Utara, itu mereka kan produksinya apa? Penghasilannya apa? Dari karet. Itu terkadang karet dilihat dari luar besar, ternyata di dalamnya ada plastik isinya batu, Pak. Bayangin. Ini yang rugi siapa, Pak? Yang rugi siapa? Tokeknya, pembelinya. Ya. Yang untung petaninya, ya, petaninya. Kasihan kan? Kayak gitu. Ditimbang berat ini, ya, akhirnya karena itu per kilogram harga karet, seperti itu. Makanya harus teliti. Dan kita pun harus jujur ketika menjual. Allah, ini kurang agama, kurang ketakwaan kepada Allah. Wa kadzalikal qassab idza khalata 'azman lam tajri al-'adah bimithlihi. Begitu juga, ya, seseorang yang apa? Tukang daging yang mencampur dagingnya dengan tulang. Padahal tulang itu bukan bagian dari daging itu. Paham ini, Pak? Ya. Daging paha kan ada tulangnya, Pak, ya. Nah, itu nggak masalah, ditimbang, ya, kayak gitu. Beli ayam misalkan 1 biji, ditimbang sekilo, ditambahi tulang, bukan bagian dari daging itu, Pak. Kayak tadi daging sapi pahanya atau daging kambing pahanya, ya kan ada tulangnya tuh, ditambahi, ya, tulang rusuk. Itu kan bukan bagian dari paha. Kalau tulang paha saja, jangan ditambahi dengan tulang kaki, tulang rusuk, tulang-tulang yang lain, nggak ada hubungannya, kayak gitu. Ini termasuk apa? Perbuatan curang. Wa qad naha 'anin najash, dan Rasulullah sudah melarang kita dari najash. Najash itu apa? Wa huwa an yazida fi sil'ah man la yuridu syira'aha liyughirral mushtari fa wa naha 'anit tasriyah. Ini namanya jual beli najas, bukan najis, Pak. Kita sudah bahas jual beli najis pada minggu yang lalu. Ya, kalau jual beli najis, ini juga perbuatan zalim. Kenapa? Merugikan orang lain, merusak kesehatan
masyarakat. Tidak boleh jual beli perkara najis. Ya, ayam tiren dijual, tidak boleh, haram. Ya, mati kemarin, ya kan? Kayak gitu, tidak boleh, nggak sehat. Darah dijual, nggak boleh darah dijual, kayak gitu. Tidak boleh. Kotoran manusia dijual, dibuat keripik, nggak boleh. Ya, memudaratkan, najis itu, karena perkara yang najis mendatangkan penyakit. Bahkan makanan, ya, misalkan bakso pakai zat-zat yang berbahaya, formalin, borak, itu haram. Itu zat terlarang oleh pemerintah. Ya. Tidak boleh. Jadi kalau zat-zat yang terlarang dilarang oleh pemerintah, maka nggak boleh kita menggunakannya. Kenapa? Kita jatuh kepada perkara zalim, memudaratkan manusia. Ya. Kan sering kali, ya, demi keuntungan supaya nggak cepat busuk, nggak cepat rusak, ditambahi bahan-bahan pengawet yang bahannya dilarang oleh pemerintah, ya, tentunya oleh Kementerian Kesehatan kita, kayak gitu. Maka tidak boleh, haram seperti itu. Bahkan ada pewarna, ya, pakai pewarna kain, kan ngeri kali itu, Pak. Makanan bukannya pewarna makanan, malah pewarna kain. Allahu Akbar. Nah, sekarang najas, apa itu najas? Najas adalah, ya, menawar barang dengan niat menaikkan harga barang, ya, agar orang lain mau membelinya. Menawar barang, dia membeli, menawarin berapa, Bang? Ya, ini berapa, Bang? Kayak gitu kan? 100.000. Udah, saya beli 150, ya kan? Oh, ini barang bagus ini. Jadi ini ada 3 orang ini, Pak, ya. Ini saya deskripsikan najas, akan jual beli najas itu 3 orang. Pertama penjual, kedua pembeli palsu, ketiga pembeli asli. Inilah dia yang melakukan kecurangannya ini. Ada kesepakatan antara 2 orang ini. Nanti kalau ada pembeli, kamu datang ke tempatku, ya. Kamu tawar barang yang dia mau beli dengan harga yang tinggi supaya harganya naik. Ada datang, ya, si A kepada si B, ya, beli pakaian, ya, merek tertentu. Kemudian ngasih kode lah. Kemudian disamperilah sama orang ketiga ini. Bang, ini berapa barang harganya? Ini 100.000. Masa 100.000, murah kali ini, katanya, kan gitu. Ini biasanya 200.000, kok di sini 100.000. Nah, kan gitu. Jadi apa? Berusaha supaya pembeli yang asli itu mau membeli dengan harga yang tinggi. Ya. Nah, ini kan namanya apa? Berbuat curang. Berbuat curang. Sehingga nggak lagi nawar-nawar. Ya, nawar pun paling dikit, ya kan? Gitu. Tertipu. Ini tidak boleh, Bapak, ya, tidak boleh. Dan praktek seperti ini sejak zaman dulu ada. Terkadang kita nggak sadar. Wa naha 'anit tasriyah. Sebagaimana Rasulullah SAW juga melarang dari tasriyah. Apa itu tasriyah? Apa, Pak, tasriyah? Tas murah meriah? Bukan. Tasriyah itu istilah ilmu fikih, ya. Yang artinya apa? Ini objeknya hewan. Biasanya hewan ternak, Pak. Ya, hewan ternak pas mau kurban atau ketika mau hari raya. Ya. Kita datang ke tempat penjualan hewan kurban. Nah, penjual ini, para peternak ini pandai mereka. Mereka, ini zaman dulu, Pak, ya, kita ke unta dulu, ini ke unta dulu. Pada zaman itu, mereka itu, ya, unta itu kan biasanya mereka ambil susunya, Pak, diperas susu unta tersebut. Oke, jadi ketika kalau sudah seperti ini, musim-musim kebutuhan daging unta melonjak, untanya dibiarkan, nggak diambil susunya, Pak. Ya, nggak diperah-perah susunya.
Ya, kenapa? Supaya terlihat gemuk. Supaya terlihat gemuk. Ini namanya tasriyah. Membiarkan susu unta ya tidak diperah sehingga terlihat gemuk. Ya, wah, ini jadi karena unta itu ditinjau dari berbagai aspek, Pak. Salah satu aspek yang paling penting adalah susunya. Kalau susunya besar, maka untanya mahal. Mahal, berharga. Jadi sengaja, Pak. Nggak diperah seperti itu. Ini namanya apa? Penipuan. Sama seperti kita di hewan ternak kita, kambing, sapi, bahkan ayam. Itu dimasukin apa? Air. Dimasukin air supaya apa? Terlihat dagingnya besar, gemuk, padahal isinya air. Kayak gitu. Itu nggak sehat. Ya. Itu curang. Ini namanya tasriyah kontemporer ya. Tasriyah kontemporer. Susu kalau sapi yang untuk diperah susunya dibiarkan nggak diperah. Ini juga sama, masuk ke dalam tasriyah. Ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semuanya perbuatan curang. Jadi tidak boleh kita lakukan. Kalau kita lakukan, maka ya kita mendapatkan harta yang haram. Ya, naudzubillahi min dzalik. Jadi paham, Pak? Jadi aspek yang pertama tadi mudarat yang menyeluruh, contohnya adalah menimbun barang, sedangkan mudarat secara khusus artinya adalah contohnya adalah gish, berbuat curang, ya, kayak gitu. Dan berbuat curang ini banyak bentuknya ya. Ini disebutkan dalam hal ini banyak sekali. Yang pertama, memuji barang jualan tidak seperti biasanya, ya, berlebihan, tidak semestinya, tidak sesuai dengan kenyataan. Ini juga sama. Satu, menyembunyikan aib barang tersebut. Ini juga curang. Yang ketiga, apa? Berbuat curang dalam timbangan, takaran, ukuran. Ini juga curang. Kemudian mencampur ya barang jualan dengan yang bukan bagian darinya. Itu tadi. Ya, karet isinya diisi batu. Apa hubungannya karet dengan batu, Pak? Nggak ada. Kayak gitu. Pinter, Pak. Itu karet kan mengumpul, kental, ya kan? Nggak mungkin terlihat. Ya, nggak bisa diterawang. Taunya ketika dibelah, Pak. Ya, bayangin kalau langsung dimasukin ke mesin gimana? Kayak gitu. Kemudian contoh yang lain adalah najash. Nah, najash, jual beli najash tadi, ya, menawar barang, ya, padahal dia tidak mau membelinya, dia hanya ingin harganya naik, ya, agar harganya naik, sehingga pembeli yang asli merasa harganya mahal, harganya cocok, tertipulah dia, jadi menipu dalam harga. Nah, hati-hati. Menipu dalam harga. Kemudian tasriyah tadi ini dalam hewan ternak ya, sehingga kelihatannya gemuk padahal tidak. Ya, kelihatannya ya berat padahal ringan. Kelihatannya susunya banyak padahal tidak. Ini dilarang. Alhamdulillah. Ini dia pembahasan tentang aspek keadilan. Insya Allah kita akan bahas selanjutnya, ya, yaitu kebaikan, ya, berbuat baik dalam muamalah. Ini bagaimana maksudnya? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi yang bisa kita ambil pelajaran pada malam ini adalah sikap kejujuran seorang penjual. Jangan sampai berbuat curang. Dan sikap adil dari seorang pedagang, jangan sampai berbuat zalim. Ya, apalah artinya barang dagangan kita dengan keuntungan yang banyak jikalau kita berbuat curang. Ya. Keberkahan akan hilang. Lihat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
memuji para penjual yang jujur. At-tajirus saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Penjual yang jujur dan amanah itu kedudukannya bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Tinggi derajatnya, Pak. Makanya terkadang pahala itu, derajat tinggi itu bisa kita raih dalam jual beli kita, ya. Bisa kita raih dalam aktivitas kita sehari-hari, profesi kita, Bapak. Saya yakin di sini ada penjual, ya kan? Ya. Ada yang berdagang, ada yang berbisnis. Maka sifatilah diri kita dengan jujur dan adil. Jangan curang, jangan zalim. Gitu. Kita lebih utamakan apa? Kepuasan konsumen. Kayak gitu. Makanya kita temukan sebagian pedagang itu melebihkan takaran, ya kan? Ini Pak, ini Ibu, saya lebihkan. Kan senang. Kalau gini nanti baliklah lagi. Ini yang penting. Yang penting dalam dagang itu apa? Konsumen baliklah. Gimana caranya konsumen balik lagi, kan gitu. Sampai ya adalah ilmu hitam datang ke dukun penglaris, ya kan? Seperti itu. Penglaris, ya. Nah, ini nggak boleh, syirik. Tidak boleh kita pakai penglaris, ya. Jadi penglaris, ya. Jimat penglaris tidak boleh, ya. Kalau ilmu penglaris, ya, nggak mesti dari dukun. Ini salah satu ilmu penglaris. Kita ngasih bonus, gitu. Nah, tiba-tiba, ya, kita ngasih hadiah, ya, kepada konsumen, kayak gitu. Jangan nunggu setahun sekali THR, jangan nunggu, ya. Biar pembelinya balik lagi. Itu hadis yang sangat agung. Jikalau kita amalkan, maka pahala kita akan banyak lewat perdagangan. Untung dapat, ya, pahala juga dapat. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dan bisa diamalkan. Insyaallah kita akan lanjutkan pekan depan dua aspek, yaitu tentang berbuat baik dalam muamalah dan berkasih sayang terhadap agama kita sendiri dalam berdagang. Kita sayangi agama kita ketika kita mencari harta. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan, silakan. Jika tidak ada saya tanya. Tafadhal, Pak. Ustaz, mau tanya, kalau ini yang terjadi di Indonesia ini takaran beras untuk literan itu nggak standar SNI. Ya. Itu yang dosa pedagangnya atau yang buat pabriknya itu? Takarannya itu udah nggak SNI gitu. Iya. Yang dijual-jual sekarang itu jual itu takarannya kurang semua. Rata-rata kayak gitu. Di takarannya atau memang dari penjualnya? Takarannya. Apakah penjualnya tahu? Nggak paham saya, nggak paham. Nah. Kalau nggak tahu, saya nggak tahu. Karena kalau seperti itu pertanyaan maka harus diperinci, ya. Karena ini masalah apa? Masalah yang merembet kemana-mana. Pertama nanti kalau kita katakan semuanya berdosa, nggak bisa. Ya karena ada orang yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Ada orang yang tahu dan yang tidak tahu. Ada yang terpaksa, ada yang tidak, ya. Kayak gitu. Dan semuanya kan dapat uzur. Jadi kalau memang takaran yang ada di Indonesia ini tidak sesuai dengan SNI atau standar, maka ya si pedagang jikalau dia tahu, ya lebihkan. Ya, kalau memang ini benar adanya, ya benar memang nggak standar, maka lebihkan. Itu solusinya. Kalau tidak tahu dan dia sama saja mengikuti timbangan takaran tersebut, maka nggak masalah. Karena kan nggak tahu. Saya aja nggak tahu ini, baru dengar tentang takaran seperti ini. Nah itu tadi, makanya pedagang di sini harus mengambil sikap, ya, lebihkan, kayak gitu, dilebihkan. Biasanya literan terbuat bukan dari plastik, Pak.
besi. Iya. Tetap ada benjolannya. Lagi penyakit bisul kayak enggak? Sakit. Iya. Tapi kalau mau diukur lagi pakai takaran air yang model plastik kan loh Ustaz. Itu 1 liternya pas. Tapi kalau disamakan sama yang 2 literan takaran besi kurang. Allah. Ya. Masya Allah ya. Nah, ini pemerintah harus turun tangan gitu. Pemerintah, karena kan bagaimanapun yang memproduksi alat-alat ini ya pasti punya alasannya ya. Kalau pemerintah tahu, maka pemerintah yang harus turun tangan. Jangan sampai dibiarkan. Sama kayak penimbunan barang tadi, pemerintah harus turun tangan, bertindak. Karena nggak mungkin kita kan ya turun tangan langsung ya. Kayak gitu. Mereka sudah punya surat izin memproduksi barang-barang alat-alat takar tersebut. Nggak bisa kita cuma bisa menyampaikan. Dan kita kalau tahu maka kita harus lebihkan lah. Kayak gitu. Allahu a'lam. Waalaikumsalam. Saya bertanya seperti yang penjual yang tren saat ini ya, yang online ya misalnya. Itu biasanya ada flash sale. Penjualan flash sale itu kan biasanya apa ya? Dia dapat harga murah di jam-jam tertentu. Itu kadang-kadang sampai itu tuh begadang tuh. Sampai tengah malam supaya harga yang turun nanti segalanya itu sebenarnya gimana guys? Itu strategi marketing ya, strategi penjualan. Ya, strategi penjualan. Jadi ada istilahnya flash sale ya. Jual cepat. Nah, gitu kan? Jual cepat. Beli cepat. Jadi siapa cepat dia dapat. Nah, itu bagaimana hukumnya? Ya, kita bicara tentang akad ya. Tentang akad. Kalau tentang akad maka itu sah. Ya. Tapi kalau sampai berkaitan dengan hak orang lain, kayak tadi, ya sampai begadang, akhirnya sholat subuhnya telat, ya kan? Kayak gitu. Begadang sampai suaminya, ya nggak dipedulikan, ya kan? Lagi, nah, ya kan? Nggak mau gitu. Maka ini ada unsur keharaman dosa, ya. Kalau akadnya sah, ya, karena ada penjual, ada pembeli, ada harga yang jelas, dan itu termasuk apa? Strategi marketing, strategi penjualan. Tidak termasuk hal yang diharamkan. Cuma tadi yang disoroti adalah bergadangnya, khawatir. Ya. Tapi itu termasuk judi nggak? Karena kan dia sistemnya rebutan. Jadi ada kuota yang misalkan pasal itu cuma 5 orang atau 10 orang atau sementara ini berebut dari seluruh Indonesia. Ya. Konsep judi beda dengan flash sale itu, Pak. Begini, judi itu apa yang dijual? Judi itu jual beli bukan? Bukan. Nggak ada yang dijual, Pak ya. Nggak ada barang. Mereka hanya mempertaruhkan duit. Si A, si B, si C sampai si Z naruh duit sekian. Taib. Ketika dapat, ya, apakah yang ketika judi, kita bicara judi, apakah ketika judi itu yang nggak dapat uangnya kembali? Enggak. Kalau flash sale, saya tanya, ya, apakah orang yang tadi yang berebutan itu ketika dia hendak klik, ya kan, nggak dapat, apakah uangnya hilang? Tidak. Itu bedanya judi dengan jual beli, ya, kayak gitu. Jadi tidak ada yang dirugikan, ya. Yang berarti terus apa? Ya memang belum beruntung saja karena itemnya terbatas, kayak gitu. Bisa dicoba di lain waktu. Dan nggak ada yang hilang, nggak ada yang dirugikan. Beda dengan judi. Judi pasti rugi. Dan tidak ada objeknya. Apa yang dipertaruhkan? Nggak ada. Nggak ada yang barang tersebut. Dan sebanding biasanya dengan harga. Kalau judi nggak kan? Nyetor cuma 10.000, dapatnya 10 juta, kan aneh. Itu uang dengan uang pula, ya kan? Yang lain pada rugi, hilang uangnya. Berbeda dengan jual beli tadi, nggak ada yang dirugikan. Ya, uang nggak hilang. Cuma itu tadi saya bilang, waktu malam-malam, ya kan? Saya nggak tahu, emang flash sale malam-malam, nggak tahu saya. Iya. Kasus pada saat kemarin minyak susah, kan orang berebut. Iya. Nah, kita berkeluarga,
ke salah satu supermarket, karena kita kan cuma jatah satu. Nah, dengan asumsi kita ingin stok untuk kebutuhan bulan berikutnya, akhirnya kita dapat lah. Ya. Dapat tadinya membutuhkan kita sebulan taruhlah cuma 2 liter. Nah, pada saat kita membuat keluarga, akhirnya kita dapat 10 liter, 8 liter. Ya, perintah terus stok. Jadi gimana hukumnya? Ini kejadian nih. Iya. Enggak, konsumsi. Iya. Yang pertama itu kebijakan pemerintah membatasi setiap orang satu minyak goreng kan gitu, supaya semuanya merata. Itu yang pertama. Itu kebijakan pemerintah, tujuannya itu. Kemudian yang kedua, sikap kita ya terkadang pengenlah lebih, ya, pengen lebih. Akhirnya apa? Kita ajak keluarga kita untuk jual beli, untuk beli minyak goreng tersebut. Coba lihat, apakah masuk ke dalam menimbun ini? Enggak kan? Enggak kena di mana? Dia ngambil, dia beli di pasar. Tapi apakah untuk dijual kembali? Tidak. Kan tidak ya? Kayak gitu, tidak jual. Jadi konsumsi. Karena memang kita nggak tahu, Pak. Makanya kenapa orang ngajak keluarganya ke supermarket untuk beli minyak goreng yang begitu? Karena khawatir nggak kebagian lagi, Pak. Makanya dia bawa anaknya supaya juga menghemat waktu kayak gitu. Bayangin, ya. Saya lihat itu antriannya, masya Allah, panjang, kalah kereta pun panjang. Makanya itu bentuk apa? Strategi dari pembeli untuk menghemat tenaga, waktu. Nggak ada sedikit pun niatnya untuk merugikan. Istilahnya gini, Pak. Ketika Bapak beli minyak goreng segitu banyaknya, apakah nanti Bapak bakal istilahnya datang lagi terus? Kan enggak, ya, kayak gitu. Dan tidak ada niat untuk menjual belikan, ya, nggak ada niat untuk menjual belikan kembali. Tidak ada istilah nimbun di sana. Tapi secara keadilan kan bisa dikatakan begini ya. Misalkan dijatah nih untuk wilayah ini sekian, sehingga ada orang-orang tertentu yang tidak kebagian. Sementara yang ini bawa keluarga dapat, ini sama sekali tidak dapat. Iya. Ada satu sisi yang dirugikan. Ada memang. Kalau yang namanya barang langka, ya, yang namanya barang langka dan sulit ditemukan, pasti ada aja yang merasa dirugikan. Iya, pasti selalu ada. Jadi udah kebagian. Iya, pasti ada selalu, gitu. Oleh karenanya kita ya sebagai bentuk kemanusiaan kita, ya mungkin jangan sampai kita bawa satu RT, bawa satu ke-7 keturunan kita gitu. Yang penting kita cukup lah, ya. Tapi secara akad, saya bilang tadi, maka tidak masalah, ya, tidak masalah. Tapi kalau kita berbicara tentang kemanusiaan, ya memang kasihan yang lain nggak dapat, kayak gitu. Syukur-syukur kalau kita bantu dia, ya, syukur-syukur kita bantu dia. Nih saya beli lebih, ya, bayar aja nih, sesuai dengan harganya, kayak gitu. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Bapak sedang nimbun apa sekarang? Iya. Nimbun lemak. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kaum muslimin diberikan kemakmuran, diberikan kemudahan, yang diberikan kesejahteraan hidup dan keselamatan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilman warzuqna fahman ya muallima daud alimna ya fahma sulaiman fahimna. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah ucap. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.